Peristiwa ini terjadi di tahun 1996 dan dialami oleh tantenya narasumber. Sebut saja nama tantenya Tante Vidya dan omnya bernama Mas Panji atau Om Panji. Dan kisah ini mereka alami ketika mereka masih pacaran dan masih kuliah. Jadi saat itu Mas Panji atau omnya si narasumber itu kuliah di daerah Solo, sedangkan tantenya kuliah di daerah Bandung. Jadi mereka jarang ketemu. Sekalinya ketemu, paling omnya yang nyamperin ke daerah Bandung. Dan mereka sering jalan-jalan, baik naik motor, touring, backpackeran, atau mendaki gunung. Jadi keseringannya si omnya narasumber atau Mas Panji ini yang datang ke daerah Jawa Barat. Jarang sekali Tante Vidya yang datang ke daerah Solo. Dan saat itu Mas Panji dan Tante Vidya sudah menyelesaikan sidang. Akhirnya Tante Vidya memutuskan untuk touring sekedar melepaskan penat di semester akhirnya sambil menunggu hari wisuda. Mas Panji betul-betul menunggu momen ini karena dia sudah telat 1 tahun lulusnya. Jadi dia ingin merayakan betul-betul momen ini bersama Tante Vidya. Aku beralih ke sudut pandang Tante Vidya. Sore itu aku bermaksud menghubunginya melalui wartel. Kebetulan wartel itu tidak jauh dari kampusku. Setelah 1 jam aku berbicara melepas rindu dan merencanakan touring kita. Akhirnya Mas Panji sepakat untuk menemuiku ke Bandung. Rencananya setelah touring kami akan langsung kembali ke Jakarta, karena aku dan Mas Panji memang asli dari Jakarta. Rencana keberangkatan kami yaitu lusa semenjak aku nelpon Mas Panji. Jadi aku masih ada waktu untuk packing, beres-beres kosan, dan pamitan dengan teman-teman juga ibu kosku. Seperti biasanya, aku suka sekali menceritakan momen bahagiaku dengan Mas Panji kepada kawan-kawanku. Maklumlah, walau kami sudah 3 tahun pacaran, kami masih saling kasmaran. Besok aku mau jalan-jalan nih sama Mas Panji. Biasalah, refreshing, kataku waktu cerita kepada Riri dan Anggun teman kosku. Oh, pantesan kamu sibuk banget, sampai kami gak diajak makan Indomie bareng. Aduh, sahut Riri. Emang mau kemana, Vid? Tanya Anggun. Paling jalan-jalan sekitaran Bandung aja deh. Abis itu aku mau balik ke Jakarta, sekalian cari oleh-oleh buat orang di rumah. Aku tahu sendiri kan, keponakanku itu banyak, jelasku. Lah, terus kamu gak bakal balik lagi ke kosan? Kapan kamu balik lagi ke sini? Tanya Anggun. Ya nantilah pas mepet wisuda, masih lama kan 2 minggu lagi. Jangan kangen ya sama aku, candaku. Pit, ada kamu dan gak ada kamu juga sama. Kamu kan pacaran terus. Tenang aja, nanti aku inget beliin kalian oleh-oleh untuk perpisahan. Ya udah ya, aku mau tidur dulu. Besok aku mau berangkat dari pagi nih, supaya bisa lama touringnya, kataku. Ya sudah sana tidur. Salam buat Mas Panji sama mamamu ya, ucap Anggun. Iya kawan, dah, pamitku pada Anggun dan Riri. Aku masuk ke kamar dan siap-siap untuk tidur. Esok paginya aku beres-beres dan tinggal menunggu Mas Panji datang menjemput. Sebelumnya juga aku pamit dengan ibu kos kalau bulan depan aku akan keluar dari kosan ini. Mas Panji datang dengan motornya sekitar pukul 9 pagi. Aku pun langsung berangkat pergi. Awalnya kami cari sarapan dan foto-foto di beberapa tempat yang alamnya masih asri, sambil menikmati pemandangan dan makan sarapan yang kita beli tadi. Singkat cerita, setelah sarapan dan makan siang, kita memutuskan untuk cari oleh-oleh, sekalian juga pulang menuju kota Jakarta. Mas, habis ini kita cari oleh-oleh di mana? Tanyaku. Kamu suka barang antik gak? Udah sering banget sih kalau cuma oleh-oleh baju atau aksesoris biasa. Boleh tuh, kamu tahu tempatnya di mana? Ya sudah, kalau nggak salah di sini banyak tuh. Ayo kita ke sana, ajak Mas Panji. Akhirnya kita berangkat. Sekitar pukul 1:30 siang, kita sampai di tempat barang antik. Aku baru pertama kali memasuki toko ini. Unik dan baunya khas. Ya walaupun sedikit pengap dan usang. Ya dari judulnya saja, barang antik pasti usang. Aku mencari barang-barang untuk keluarga aku di Jakarta. Sekalian juga untuk diriku kalau ada yang menarik. Lagi cari-cari barang antik, tiba-tiba aku bertemu dengan kacamata hitam. Unik dan cocok untukku. Aku panggil si penjualnya. Aku minta di cap dan aku bayar nanti di kasir sekalian barang sebelumnya. Waktu selesai di cap dengan penjual, aku balik badan.
dan melihat ada seorang perempuan menatapku dengan tatapan kesal sambil komat kamit. Aku merasa tidak pernah mengganggu dia. Atau mungkin karena kacamatanya aku ambil, jadi dia mungkin kesal. Setelah itu aku lihat barang-barang lain. Di etalase yang berbeda aku menemukan lagi kacamata yang sama. Aku pikir ada 2 buah, berarti satunya aku bisa kasih ke Mas Panji, biar samaan. Tapi aku pastikan dulu ke Mas Panji suka atau tidaknya. Jadi aku tanya ke dia, "Mas, kacamata ini bagus deh, kamu suka nggak?" Mas Panji kelihatan kebingungan. "Jam tangan maksudmu?" "Ini kacamata, Mas." Waktu aku tunjukkan ke etalasenya, kacamata itu hilang. Di situ betul-betul deretan jam tangan semua. Perasaan aku nggak salah lihat. Apa yang salah? Karena jam dengan kacamata sama-sama bulat. "Alah, kamu salah lihat kali. Tapi jam itu bagus sih," jawab Mas Panji dengan kata-kata yang nggak aku dengerin lagi. Karena aku lebih suka belikan kacamata ketimbang jam. Lagian keberuntungan banget pikirku kalau ada kacamata antik sepasang. Setelah selesai semua, kita bayar semua barang yang kita beli. Lalu sekedar lihat-lihat saja di toko yang lain. Semenjak aku dari toko tadi, aku merasakan perasaanku sedikit aneh. Mulai dari tokonya yang pengap, perempuan aneh, kacamata yang tahu-tahu hilang, dan semakin jadi perasaan aneh ini. Moodku benar-benar aneh, sedih. Dadaku terasa sesak. Beberapa kali aku suka bengong. Aku pikir saat itu mungkin aku kecapean. Di toko satunya lagi, mereka lebih banyak menjual baju. Saat aku sedang melihat-lihat baju, aku menemukan satu celana lepis ada motif di pinggulnya berupa bordiran mawar merah. Tapi setelah aku pegang, itu lembab. Ya, itu tampak seperti ada noda darah. Dan darah itu nampak masih baru dan segar. Spontan aku berteriak jijik. Dan Mas Panji refleks bertanya, "Kamu gak apa-apa?" "Ih, jorok banget. Masa ada darah di celana itu?" kataku. Mas Panji cek baju yang ada di hadapanku, mencari-cari di mana noda darah yang ada. Tapi tidak ada. Aku pun lihat sendiri. Dan kini noda darah itu sudah tidak ada. Semuanya nampak bersih. Tapi pas aku lihat di tangan, darahnya ada. Benar-benar membekas di tangan, tapi nggak banyak. Mas Panji pun ikut heran. Dia anggap tanganku terluka goresan benda tajam, mungkin sewaktu melihat-lihat baju. Tapi aku nggak ngerasa sakit dan nggak ada bekas goresan di tangan. Betul-betul aneh. Setelah dari toko tersebut, aku beristirahat dan Mas Panji pun sepertinya sadar kalau aku kecapean. Karena aku sering nggak nyambung diajak ngobrol. Singkat cerita, aku pulang ke Jakarta. Tak ada hal yang terlalu aneh, paling hanya sekedar ketindihan beberapa kali saat tidur. Singkat cerita, 1 bulan setelah kejadian itu, posisi aku pun sudah wisuda. Kemudian teman-teman SMA aku mengajak liburan tahun baru di Pila. Kebetulan Pila itu berada di daerah Puncak Bogor. Tidak banyak pesertanya, karena cuma teman satu kelas saja, itu juga tidak datang semua. Seperti biasanya orang berlibur pada masa itu, dimanapun, mau itu di gunung sekalipun, pasti pakai kacamata hitam. Aku bawa kacamata yang pernah aku beli sama Mas Panji. Jadi setelah aku beli dari toko barang antik itu sampai aku reunian, aku belum pernah pakai kacamata tersebut. Acaranya berlangsung selama 3 hari. Keseruan menyelimuti acara sampai tiba-tiba aku merasa sedih lagi, bingung. Karena seperti kejadian waktu touring sama Mas Panji, suasana sedang sukacita, tapi tiba-tiba aku merasa sedih, merasa kehilangan dan menyesal. Tapi aku bingung penyebabnya apa. Setelah sedih, aku mendengar suara-suara aneh. Seperti contoh kejadian di suatu malam, aku mendengar suara auman harimau. Saat itu aku masih berpikir, mungkin itu hanya halusinasiku saja. Aku masih tidak cerita dengan siapapun, aku takut merusak suasana. Sampai akhirnya malam itu juga, aku melihat ada 2 titik cahaya merah di luar jauh dari pila tersebut. Tapi lama-kelamaan, cahaya itu mendekat. Tadinya aku pikir pesawat. Tapi jarang sekali pesawat terbangnya rendah, apalagi di daerah pegunungan. Saat itu memang belum ada drone. Semakin dekat, aku merasa ini ada sesuatu yang tidak beres. Itu pasti mata dari salah satu makhluk. Dan betul saja, aku gak melihat wujudnya jelas. Karena semakin jelas titik merah itu, semakin terlihat siluet hitam manusia yang tingginya melebihi atap pila. Aku pun langsung pingsan saat itu juga. Keesokan paginya, aku sudah sadar dikerumuni oleh teman-temanku. Ternyata semalaman
Aku betul-betul pingsan. Tapi katanya aku kesurupan sebentar lalu pingsan lagi. Yang diingat oleh teman-temanku, aku kesurupan dan berbicara bahasa Sunda. Padahal aku bukan orang Sunda. Bahkan bahasanya pun aku tidak mengerti sama sekali. Saat itu aku marah menggebu-gebu di saat pesta. Di saat itu ada salah satu temanku yang paham bahasa Sunda. Tapi karena saking takutnya mereka hanya menyimpulkan. Saat aku kesurupan aku bilang, salah satu di antara kami telah membawa sesuatu yang lain ke pila ini. Sesuatu yang jahat. Sehingga penghuni dari pila itu merasukiku dan marah sejadi-jadinya. Semuanya di situ kebingungan. Dan akhirnya pagi kami berdiskusi. Siapa yang punya niat jahat atau membawa jimat atau segala macamnya. Tapi semuanya berani sumpah, tak ada yang membawa. Apalagi aku. Aku memang tidak paham tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya, siangnya kami berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Malam nanti setelah pesta penutupan, rencananya kami akan pulang. Tiba saat maghrib datang dan sedang mempersiapkan pesta penutupan. Aku lagi-lagi merasa kesedihan, duka yang teramat dalam, penyesalan dan rasa sesak di dada. Dan tak lama setelah itu, aku melihat ke arah kerumunan teman lelakiku yang sibuk menata persiapan. Di sana, di salah satu di antara mereka, ada satu perempuan yang selalu memeluk temanku. Aku bingung, kapan dia bawa pacar ke acara ini? Lagian di antara kami betul-betul berteman. Selama acara pun tak ada obat terlarang, alkohol, atau nggak mungkin ada yang bawa perempuan di luar kelas kami. Apalagi perempuan itu lengket banget sama teman lelakiku. Kami semua betul-betul tak ada yang pacaran selama atau sesama peserta reuni ini atau selama acara berlangsung. Waktu itu aku dekati. Aku lihat perempuan itu. Perempuan itu seperti tidak asing denganku. Bajunya dan gayanya sama persis yang aku lihat di toko barang antik. Dia itu siapa? Kenapa kebetulan banget bisa ketemu lagi? Aji, aku panggil temanku yang dipeluk oleh perempuan itu. Oi, kenapa Bin? Sebentar ya. Aji langsung lari ke arahku. Dan perempuan itu ditinggal begitu saja. Lu sama siapa? Itu pacar lu? Tanyaku. Hah, enggak. Gua jomblo kan. Lu ngeledek ya? Jawab si Anji. Ji, lu itu bawa cewek. Cewek itu dari tadi melukin lu. Lu juga usah bohong ke gua, Ji. Itu cewek siapa? Lu kenapa sih, Pit? Gua beneran jomblo. Lagian kalau gua punya pacar, gak bakalan gua bawa ke acara kayak gini. Lu tahu kan, di sini gak ada yang bawa pasangan. Terus tau-tau gua bawa pasangan gitu. Gak etis banget. Waktu itu aku ngintip ke belakang badannya Aji. Aku masih bisa melihat perempuan itu. Ji, gua mau lu jujur. Lu lihat, di sana ada cewek pakai baju ungu. Dia terus ngeliatin kita. Aji noleh. Namun dia terus geleng-geleng kepala. Pit, kayaknya lu kecapean deh. Istirahat aja. Biar nanti pas pulang kita lancar. Gak ada kejadian kayak tadi malam. Aku betul-betul gak yakin. Aku ketakutan. Aku bahkan hampir menangis. Aku meyakinkan sekali lagi karena cewek itu masih ada di sana. Ji, itu cewek yang baju ungu, dia ngeliatin kita, itu loh, itu. Jelas aku sambil menunjuk persis di sebelah meja tempat kita makan-makan di taman. Aku betul-betul nggak lihat loh, Fit. Semuanya di sana laki-laki dan nggak ada yang pakai baju ungu. Atau lu pulang aja deh, gua telepon Panji biar jemput. Mungkin Aji merasa takut dan juga sedikit kesal karena tadi aku sempat bilang si baju ungu tadi memelukin si Aji. Oh iya, perempuan itu pakai kaos ungu, celana coklat, tatapannya seperti orang biasa. Tapi terpaku pada searahku dan Aji, melihatku tanpa bergerak dan berkedip sama sekali. Udah Ji, nanti aku ikut aja bareng kalian, nanti malam pulangnya. Jelasku meyakinkan Aji. Akhirnya Aji pun setuju. Aku pulang bareng mereka, dan malam itu acara tetap berlangsung. Karena aku masih kurang enak badan setelah kejadian kesurupan kemarin, aku memutuskan beristirahat di ruangan TV. Sedang asik menonton TV, aku ketiduran dan bermimpi. Di mimpi itu, aku sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba mobil travel yang aku tumpangi mogok di tengah jalan tol. Semua penumpang turun. Nah di situ aku melihat perempuan yang pakai baju ungu itu lagi.
cantik sekali. Di situ aku lihat dia menggunakan kacamata yang aku beli di toko barang antik. Aku tadinya sempat mau menegur karena aneh kan, dia tiba-tiba lari ke tengah jalan. Nah di situ aku kaget karena dia langsung menabrakkan diri. Aku shock dan aku bangun. Nah di situ aku lihat villa itu sepi. Kemana teman-temanku yang sedang berpesta? Suara musiknya juga tidak terdengar sama sekali. Akhirnya aku keluar ke taman. Di situ semuanya sudah rapi. Acara sepertinya sudah selesai dan aku ditinggalkan sendirian di villa itu. Aku buru-buru lari masuk ke villa. Lalu aku bereskan semua barang-barang. Dalam hati bisa-bisanya aku ditinggalkan. Setelah itu aku lari membawa barang-barangku menuju gerbang villa. Waktu di gerbang, aku lihat ada motor Mas Panji di seberang. Loh, kok bisa kebetulan? Apa yang dia lakukan di sini? Apa Aji betul-betul menelepon Mas Panji? Jadi di situ tanpa banyak tanya, aku langsung nyamperin Mas Panji. Namun di situ aku kaget karena aku merasa tanganku seperti ditarik oleh sesuatu. Dan saat aku nengok, tanganku ditarik oleh seorang ibu-ibu dari pinggir jalan raya besar. Dan seketika tadi yang kulihat itu berubah total semua. Ternyata aku sudah sampai di jalan besar dan motor Mas Panji itu hilang. Suasana berubah menjadi ramai. Kamu lihat-lihat kalau nyebrang. Duh, ibu jadi deg-degan. Mau kemana sih Neng? Tanya ibu-ibu itu. Aku bingung. Ternyata aku masih mimpi. Asli aku bingung banget saat itu. Akhirnya aku ceritakan pada ibu-ibu itu sambil aku diantar kembali ke villa. Astaga, kemana aja lu Vid? Dari tadi kita nyariin. Ayo kita pulang, keburu kemalaman nih. Mau sampai Jakarta jam berapa? Saud salah satu temanku kesal. Sudah. Yang penting temanmu aman. Tadi ibu lihat dia di jalan besar mau nyebrang. Jelas ibu yang ngantar aku. Aku bingung dan seperti orang linglung. Vid, kita urus semuanya di Jakarta aja. Pasti ada yang gak beres sama kamu, kata salah satu temanku. Akhirnya kami pun pulang malam itu. Setelah itu aku tidak shock lagi. Singkat cerita, sampailah di rumah. Aku juga punya perasaan tidak enak sama kacamata yang aku beli. Sepertinya memang dari situ sumber keanehan yang bermunculan. Setelah kejadian itu aku sakit selama 1 minggu lebih. Segala pengobatan sudah aku coba, tapi secara medis aku cuma dibilang demam, terus kena tipes. Akhirnya kakakku dan orang tuaku mengajakku ke orang pintar. Di sana pokoknya aku didoain, sedikit dipijit-pijit di bagian punggung yang betul-betul sakitnya bukan main. Aku bahkan muntah di penghujung pengobatan. Muntahnya memang cuma air, tapi rasanya enteng sekali. Kamu sebaiknya kalau dari tempat yang bekas kecelakaan, musibah, jangan pernah ambil sesuatu di lokasi TKP. Jangan pernah, ucap orang pintar tersebut. Aku gak ngambil apa-apa kok, bantahku. Lagian kapan aku menyaksikan ada musibah di depan mataku? Ada di barang yang sekarang milikmu. Itu bekas milik orang lain yang apesnya. Pemilik barang itu memiliki ilmu hitam yang gak benar. Dia pakai susuk pemikat. Tapi sayangnya matinya gak diduga-duga. Jadi sebelum susuknya dicopot, dia sudah meninggal. Tapi jiwanya mengambang, belum tenang. Jelas orang pintar itu. Aku gak begitu mengerti bagaimana sistem susuk itu bekerja. Tapi itu buat aku merinding dahsyat. Aku lalu ingat kacamata itu. Aku beli kacamata di toko antik, bah. Tapi masa... Aku belum selesai bicara, tiba-tiba, mana kacamatanya? Tanya si mbak itu geram. Aku gak bawa, jelasku. Besok kamu kesini lagi, bawa kacamata itu, suruh orang pintar tersebut. Aku mengiyakan. Esok harinya aku balik lagi dengan orang tuaku. Di sana kacamatanya aku berikan dan dibersihkan. Setelah dibersihkan kami pamit. Dan orang pintar itu berpesan kepada kami untuk jangan menggunakan kacamatanya lagi walaupun sudah bersih. Sebelum waktu dibersihkan sama orang pintar itu juga, aku belum sempat lap kacamatanya. Cuma dilap pakai kain kering sapu tangan saja. Ternyata di kacamata itu di ujung batangnya ada bercak darah mengering yang memang harus dibersihkan pakai cairan pembersih khusus. Lumayan sulit membersihkannya. Tapi akhirnya bersih juga dan terlihat lagi seperti baru. Jadi orang pintar itu
Secara tidak langsung juga membantuku membersihkan secara fisik kacamatanya. Untuk barang yang aku bawa oleh-oleh untuk teman kosku dan keponakanku saat itu rata. Aku bawa gantungan kunci, botol antik. Jadi sejauh ini yang mengalami hal aneh cuman aku saja. Yang lain aman, termasuk Mas Panji juga. Setelah aku sakit dan menjalani pengobatan ini, Mas Panji pun tetap mendampingiku, membantuku walau tidak setiap saat. Secara fisik, aku pun berubah drastis, seperti orang penyakitan dan stres berat. Teman SMA aku setelah kejadian itu gak pernah lupa sama apa yang aku alami. Tapi tanpa adanya si ibu yang tarik tanganku di jalan besar itu, aku mungkin sudah tak ada di sini untuk menceritakan kisah ini. Kejadian itu memakan waktu 2 bulan lebih lamanya. Sepertinya sebentar, tapi aku merasa seperti banyak memakan waktu dan bersinggungan dengan alam lain. Karena kejadian ini pula, aku sampai sekarang jadi peka terhadap hal-hal gaib. Khususnya, aku bisa merasakan dan membaca masa lalu orang yang baru aku kenal sebelum orang itu cerita kepadaku. Dan aku sering mendapatkan mimpi sebelum esoknya aku mengalami di dunia nyata. Biasanya terjadi pada hari spesial seperti mau melamar kerja, atau mau mendapatkan rezeki ataupun musibah. Semoga aku bisa tetap menikmatinya seumur hidupku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Tetap ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.